Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Ini lanjutan film Coming Soon Part 2. Hayo kita mulai. Som berpikir Yot palingan habis make, makanya Saka ngomong yang enggak. Untuk meyakinkan Som, Shen memperlihatkan rekaman Yot yang katanya sejak dia menonton film itu, dia merasa dihantui. Mendengar itu, Som ingin melihat detail tentang rekaman tersebut dan Shen mencegahnya, tapi Som malah salah paham untuk ini. Di tempat lain, dia mencoba menghubungi Yot tapi tidak tersambung. Shen sendiri disamperin temannya yang memberikan jam tangan Som yang sudah ditebus. Ketika jam tangan itu terjatuh, yang duduk di sampingnya sekarang berubah menjadi wanita hantu. Melihat penampakan itu, dia merasa takut dan berlari keluar, tapi lagi-lagi hantu itu terus muncul di depannya yang malah merobek mulutnya sendiri. Segera mungkin Shen masuk ke dalam lift, tapi sialnya, lift mendadak konslet. Hantu wanita itu sudah berdiri di belakangnya. Shen semakin takut dan berteriak minta tolong. Dia membuka paksa pintu lift tersebut dan setelah dibuka, hantu itu malah sudah ada di depannya. Setelah lift benar-benar berhasil dibuka oleh teknis, Shen ditemukan sudah kejang-kejang di dalam. Dia dibawa pulang ke apartemen dan Som pun dikabari. Menurut teman-temannya, Shen sudah berhenti memakai obat-obat terlarang sejak putus dengan Som, jadi apa yang terjadi dengannya kali ini tidak ada hubungannya dengan obat-obatan. Som akhirnya mencari tahu tentang film terkutuk itu dan di sana tertulis staf produksi film tersebut merasakan kutukan dan listrik padam selama syuting. Dia juga mencari tahu tentang Chapa. Ada sebuah artikel yang menulis tentang seorang wanita gila yang mencongkel mata anak-anak 30 tahun lalu bernama Chapa. Adegan demi adegan film itu benar-benar dilakukan sesuai kisah nyata dan inilah foto rumah tersebut. Shen sendiri terbangun setelah mendapatkan mimpi mengerikan. Som mengatakan kepadanya bahwa dia mendapatkan info kisah tentang wanita yang bernama Chapa dan mengajaknya untuk menemukan mayatnya. Berdasarkan tulisan di artikel, mayat Chapa yang digantung itu tidak pernah ditemukan. Singkat cerita, mereka pun segera pergi ke tempat terpencil dan menemukan rumah yang dimaksud. Rumah yang sudah lama ditinggalkan dan sangat berdebu. Sebuah kipas yang digantung itu tiba-tiba menimpa Shen sampai dia nyungsep jatuh ke sebuah ruangan. Som meneriakinya dari atas dan berkata dia akan segera kembali. Di tempat Shen berada sekarang, terlihat ada meja dan beberapa kursi yang kalau dilihat-lihat lagi, itu seperti tempat di mana anak-anak yang dibutakan tersebut dikumpulkan dulu. Di sana juga ada bekas tali yang menggantung Chapa. Shen lalu menemukan sebuah foto seorang wanita dan anak-anak. Tiba-tiba ada gedoran pintu yang sangat kuat yang ternyata adalah Som. Som segera mengajak Shen untuk pergi dan Shen terdiam karena melihat tali yang terjuntai ke bawah. Di atas ada Som yang meneriakinya untuk segera naik. Lalu siapakah yang menarik tangannya ini? Shen menahan tangannya dan si hantu kini memperlihatkan wajah aslinya. Shen begitu takut dan untungnya Som asli datang tepat waktu dan mereka pun pergi ke rumah sakit setelahnya. Berdasarkan hasil ronsen, tulang tangan kiri Shen patah. Selagi membuat resep obat, dokter bertanya apa yang mereka lakukan di rumah itu. Som menjawab mereka ingin mencari tahu lebih lanjut soal kematian Chaba dan disinilah kebenaran terungkap. Dokter memberitahu mereka bahwa Chaba itu tidak pernah mati. Sewaktu dia ditangkap dan akan digantung, polisi datang dan mengamankannya. Setelah itu Chaba dibawa ke rumah sakit. Entah kenapa warga desa percaya dia sudah meninggal dan cerita itu pun sudah terlupakan. Nah, itu dia yang namanya Chaba. Sudah nenek-nenek tapi masih sehat walafiat. Walaupun begitu, semua ini semakin membingungkan jadi siapa wanita yang dilihat Shen selama ini. Kebetulan di depan mereka orang-orang sedang mengerjakan iklan film yang akan ditayangkan. Shen menyadari yang dilihat itu adalah artis bernama Ing Chan yang berperan sebagai Chaba. Sekarang mereka pun pergi ke rumah produksi film, tapi berdasarkan info dari tukang pos, tidak ada lagi yang bekerja di sana sudah lebih dari 1 minggu. Malamnya mereka menyusup masuk. Som menemukan file berisikan daftar kru di film tersebut dan mencoba menghubunginya tapi tidak tersambung. Shen sendiri menemukan video behind the scene di saat Chapa digantung. Dia lalu memutar video itu dan terlihat para kru yang sedang mempersiapkan adegan gantung tersebut. Adegan itu berkali-kali diulang karena sutradara tidak puas dengan akting dari sang artis yang terkesan tidak natural. Berapa kali pun dicoba tetap saja sutradara tidak puas dan memarahinya.
Dia lalu diberikan kesempatan satu kali lagi yang terakhir, dan adegan itu memberikan hasil yang sempurna, tapi itu menjadi akhir hidup sang artis. Pengaman tali itu rusak dan menggantung sang artis sampai tewas. Di akhir juga terlihat dendam dari sang artis yang dilihat dari sorot matanya. Setelah itu, Shen berpesan kepada Som jika besok dia tidak kembali, maka jangan kembali ke bioskop ataupun menonton film terkutuk itu. Jadi asumsi Shen sekarang, siapapun yang menonton adegan itu juga akan mati. Shen mengembalikan jam tangan Som dan pergi. Dia kembali ke bioskop dan malah bertemu dengan dua preman ini. Shen mengambil kesempatan untuk kabur yang bertepatan dengan bubarnya para penonton. Dia lalu kembali ke markasnya dan membakar semua pita film terkutuk itu dan keluar. Tapi anehnya sekarang, dia seperti mengulang hal yang sama. Berkali-kali hal itu terjadi dan terakhir, dia menghajar si preman, tapi kenyataannya yang dihajar itu boneka kertas hantu doang. Anehnya lagi, sekarang boneka kertas itu berubah menjadi hantu. Dia lalu kabur ke sebuah tempat yang gak kalah horor. Semua TV menyala yang memperlihatkan adegan gantung film yang semakin membuatnya gila. Di bioskop sekarang tinggal dia sendiri dan dalam keadaan gelap. Sekilas dia melihat Som dan menyusulnya. Som asli melihat Shen yang berlari dan ingin mengikutinya, tapi pintu tiba-tiba tertutup. Shen masih sibuk mencari Som dan film terkutuk itu masih terus ditayangkan di sana. Artis yang tergantung itu tiba-tiba menghilang dan terlihat sudah berjalan di belakangnya. Hanya berselang beberapa detik, hantu itu sudah mencekik Shen sambil berkata, "Kau benar-benar ingin melihatku mati? Lihatlah." Shen segera melarikan diri, tapi hantu itu terus bermunculan. Sekarang hantu merangkap menjadi orang gila yang tertawa sambil memegang pisau. Ditambah lagi mulutnya yang lebar seperti habis memakai lipstik sampai belepotan. Anehnya, sekarang Shen sudah berada di sebuah tempat yang persisnya lebih seperti di rumah Chapa. Som asli akhirnya sampai di dalam bioskop dan di layar memperlihatkan gambar Shen yang sedang berada di sebuah tempat. Di tempat itu, Shen sendiri melihat banyaknya mayat yang berceceran dengan mata yang terluka. Mayat-mayat itu adalah kru film dan juga Yod. Dari belakang ada sepasang tangan yang mencongkel mata Shen. Som sendiri hanya bisa menangis melihat apa yang menimpa Shen, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Film itu diputar di bioskop dan terlihat Som juga menjadi korban di dalam film tersebut. Akhir dari adegan film itu menayangkan hantu yang berkata, tamat. Ketakutan hanya sementara, tapi penyesalan itu selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan Secret Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.